Hai, salam kreatif teman-teman, ketemu lagi bareng saya, tukang sablon amatir. Ada yang mikir sablon rubber itu murah, atau ada yang mikir sablon rubber itu jelek. Biasanya konsumen-konsumen yang belum terlalu ngerti dan dapat info dari sana sini, jadi beranggapan tinta rubber itu murah, kualitas biasa aja. Terus apa ya? Atau mungkin karena banyak dipakai di kaos partai, jadi dia anggapannya murah. Jadi Anda semua harus nonton video ini sebelum ke tukang sablon. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Bareng saya tukang sablon amatir. Ngopi dulu, biar slow. Saya baru beberapa hari nggak bikin video, tapi udah berasa grogi gitu ya. Penyakitnya tuh saya tuh gitu tuh. Jadi kalau saya bikin video, sekali bikin maunya bikin terus konsisten. Sekali libur berasanya auranya aneh gitu, males lagi bikin video. Nggak tahu kenapa. Oke, kita mulai obrolannya teman-teman. Jadi teman-teman pasti pernah bilangin customer atau ditanya customer, "Bang, bisa atau Mas bisa sablon rubber nggak biar budgetnya turun?" Sebenarnya yang mungkin banyak customer belum tahu, banyak orang belum tahu juga, rubber itu ada mereknya, ada kelasnya. Terus ada yang lokal, kualitasnya baik, ada yang lokal-lokalan. Jadi saya pernah belanja tinta rubber itu cuma dibungkus plastik AO. Plastik apa sih namanya? Plastik kiloan lah, ya. Jadi kalau teman-teman tahu, di Jakarta itu ada di Jembatan 5, di belakang depan stasiun apa gitu saya lupa. Pokoknya di Jembatan 5 tuh belakangnya. Itu saya pernah beli tinta rubber kiloan, itu cuma dicedok. Jadi berapa kilo, Pak? Sekilo misalnya kan, dicedok, masukin plastik bungkusan sekilo. Itu paling murah saya pernah beli 30.000. Itu yang pernah saya beli ya, yang paling murah ya. Mungkin ada yang di bawah itu pun udah lama banget, atau malah sekarang udah lebih mahal, saya nggak tahu. Yang jelas itu tinta termurah yang pernah saya beli. Nah, makin kesini semakin saya tahu, semakin banyak pasta rubber yang saya coba, akhirnya bikin saya ngerti kalau memang kualitas rubber itu nggak main-main, nggak sembarangan. Kualitas sablonan rubber itu baik sebenarnya. Jadi tergantung tintanya, merek juga sih. Tergantung tintanya, harga pasti, terus kualitas tintanya, itu pengaruh semua. Jadi bukan karena dia sering dipakai di kaos partai terus
image-nya jadi turun ya. Mungkin kebanyakan begitu ya. Jadi menganggap rubber lebih efisien, lebih murahan karena dia banyak dipakai di kaos partai. Sebenarnya enggak sih teman-teman. Jadi kualitas rubber itu yang seperti saya bilang tadi, banyak ya. Ada banyak, terus ada macem-macem mereknya, kelasnya. Jadi ini tinta rubber yang saya sablon nih beberapa tahun, udah 3 tahun mungkin. Saya coba lihat postingannya di Instagram ya. Ini postingannya di sebelah sini. Pokoknya ini postingannya beberapa hari setelah saya nyablon ini. Jadi teman-teman bisa hitung udah berapa tahun, dan masih saya pakai sampai sekarang dan nggak retak sama sekali. Saya coba kasih lihat fokus nggak? Nah, jadi ini nggak retak sama sekali teman-teman. Belum ada retak-retak sedikit pun, ya. Jadi belum ada retak sedikit pun, dan kualitasnya masih bagus. Ini udah bertahun-tahun dan bisa disetrika. Hebatnya ya. Walaupun memang nggak semua tinta rubber itu bisa disetrika. Harga tintanya lumayan, hampir menyentuh harga Plastisol kayaknya. Jadi buat teman-teman, sebenarnya nggak perlu minder sih kalau pakai rubber buat bikin brand clothing. By the way, saya bikin brand waktu zaman baru nyablon. Itu saya bikin brand pakai sablon rubber. Dan kaosnya masih ada beberapa sampai sekarang. Dari saya udah mulai punya mesin press, belum punya mesin press, sampai sekarang sampai zaman saya udah punya mesin press. Masih ada bajunya sampai sekarang, malah kaosnya udah sobek-sobek, tapi sablonannya masih bagus. Nah, saya cuma bawa ini karena ini yang kelihatan sama saya, masih sering saya pakai ya. Yang lain tuh udah nggak muat, udah kekecilan karena otot di perut udah mulai gede. Nah, jadi buat temen-temen nih yang masih main rubber, nggak perlu minder, nggak perlu harus buru-buru ke Plastisol ya. Nikmatin aja prosesnya, jalanin aja prosesnya. Nanti juga bakal bakal sampai ke tahap dimana teman-teman harus main Plastisol ya. Saya sekarang tuh udah jarang main rubber, bukan karena saya nggak mau main rubber, memang karena pertama itu permintaan customer banyak yang lebih ke Plastisol sekarang, atau discharge atau plus charge. Kita sebagai orang produksi sebenarnya lebih ke yang ngikutin pasar aja sih, ngikutin permintaan kan. Nggak bisa juga saya maksa ada yang minta Plastisol, udah bang rubber aja, Plastisol jelek, nggak gitu juga kan. Ngikutin permintaan customer aja, customer maunya apa. Nah, kebetulan permintaan customer tuh kebanyakan sekarang Plastisol atau plus charge dibanding rubber atau discharge. Terus alasan kedua, karena memang kondisi tempat saya kurang memadai untuk main rubber. Jadi saya cuma punya 12 papan dan plus ya, 12 papan, dan kondisi kamar mandi, kondisi tempat becek-becekan buat nyuci screen itu kecil banget, WC-nya kecil. WC-nya paling ada 70 cm, lebarnya 80 cm. Jadi kecil banget WC saya itu di sini buat nyuci screen. Ya itu aja sih kendalanya teman-teman. Cuma 2 itu kendalanya. Yang pertama permintaan pasar, yang kedua kondisinya. Kalau bicara harga tinta rubber ya memang lebih murah memang. Cuman kalau dibandingin sama Plastisol hampir sama sih dari pemakaian ya. Ini mungkin kita hitung-hitungan dari pemakaian aja nih. Kalau Plastisol itu 2 kali timpa, 3 kali timpa tuh udah solid ya. Kalau rubber mungkin butuh 3 kali timpa baru betul-betul solid, atau ada tinta yang malah 4 kali timpa baru solid gitu. 4 kali timpa baru solid. Ya itu kan makan lebih banyak tinta ya. Jadi hitung-hitungannya kalau menurut saya pribadi sih sama aja sama Plastisol. Tinta yang habis, terus kalau Plastisol enaknya habis pakai bisa dibersihin, masukin lagi ke tempatnya, terus nanti bisa dipakai. Kalau rubber belum tentu. Jadi rubber kalau terlalu lama disimpan biasanya keras ya. Apalagi kalau disimpan di tempat-tempat yang panas gitu. Dia cepet banget kering, cepet banget. Jadi ya keras, jadinya nggak bisa dipakai lagi. Nah bedanya kalau Plastisol sih sejauh ini saya belum pernah ngalamin
tinta yang saya taruh itu ngeras atau nggak bisa dipakai gitu. Itu aja kayaknya teman-teman. Jadi nggak perlu, buat teman-teman yang masih main rubber nggak perlu buru-buru untuk pindah ke plastisol, karena kualitas tinta rubber itu menurut saya bagus. Tergantung, ya itu tadi yang pertama tadi saya bilang, tergantung merek dan ya segala macam yang udah saya sebutin tadi. Oke, itu aja teman-teman video kali ini buat customer juga. Mudah-mudahan pada nonton dan tahu akhirnya bahwa rubber bukan tinta yang murahan dan kualitasnya bagus. Jadi ya itu tadi buat teman-teman, tetap jalan aja dengan kualitas tinta rubber yang teman-teman punya. Nggak perlu buru-buru ke plastisol, nanti malah tekor. Masalahnya takutnya teman-teman maksa ke plastisol, main di plastisolnya nggak mateng, teman-teman hajar terus karena nggak tahu, ya kan. Jadi mateng sama kering di plastisol itu beda teman-teman. Nantilah kita bahas ya. Teman-teman nggak tahu, teman-teman hajar, oh udah berasa, oh ini kering nih, kirim customer, sampai customer sekali cuci, 2 kali cuci udah pada brodol. Nah, daripada itu kan lebih beresiko. Jadi ya tetap aja lah main rubber aja teman-teman, supaya aman buat teman-teman juga dan gak ada komplain sih yang penting. Karena rubber itu biasanya minim komplain, yang saya tahu ya, rubber itu minim komplain dari kualitasnya yang pecah-pecah. Seperti ini tuh nggak ada yang pecah-pecah tuh. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Barang saya tukang sablon amatir. Salam kreatif teman-teman.